Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sikap politik dari Projo ini mengatakan sukseskan pemerintahan Prabowo ya hingga 2029. Kenapa Gibran ini kok nggak disebut? Apakah jangan-jangan ya di tahun 2029 ya Gibran ini akan dibuang? Oh. Ya, ini langkah yang kemudian dilakukan oleh Projo ini saya dukung-dukung aja begitu kan. Yang kedua, mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo dan menyukseskan Presiden Prabowo pada 2029. Yang ketiga, Projo melakukan transformasi organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan situasi nasional. Yang keempat, Projo mendorong politik persatuan nasional. Dan yang kelima, Projo membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sepakat teman-teman? Sepakat? Sepakat ya? Karena apa? Karena mungkin dia sudah mulai sadar bagaimana cengkeraman-cengkeraman Jokowi. Ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya? Kenapa Projo ini kok cuma mendukung Prabowo, bukan Gibran? Ada apa? Nanti saling cakar-cakaran begitu kan ya? Ada Sylvester, ada ada Projo, ada yang lain begitu. Nanti akan bisa saja berseberangan. Ya nggak tahu lagi begitu kan. Nanti harus hati-hati Presiden Prabowo Subianto ini harus hati-hati begitu. Nah, dalam Kongres ketiga Projo akhirnya selesai dengan menetapkan Budi Ari ini ya Setiadi sebagai Ketua Projo 2025-2030. Wah, panjang begitu kan. Ini panjang begitu. Selain itu, kabarnya keputusan yang dibacakan Wakil Ketua Umum ya Projo Freddy ya Damanik ya, Projo juga memutuskan sikap politik mereka untuk tahun 2029 mendatang. Padahal ini kan terlalu dini. Ini padahal masih baru begitu kan. Ya ngapain masih seperti itu begitu. Saya kira ini nggak ada masalah begitu kan. Ya nggak ada masalah di situ karena yang didukung di situ adalah Prabowo ya bukan wapresnya. Kalau wapresnya melanjutkan Presiden Prabowo Gibran 2 periode tahun 2029 ya saya kira salah begitu. Yang benar itu ya menyukseskan bagaimana Prabowo 2 periode. Nggak tahu lagi nanti apakah ini bersama dengan Gibran lagi atau tidak. Atau jangan-jangan Gibran ini dibuang atau tidak. Nah, sikap politik inilah yang kemudian banyak sekali komentar-komentar netizen mengatakan jangan-jangan ya Jokowi tidak lagi menarik lagi. Jangan-jangan Jokowi tidak menarik begitu kan. Ya, akhirnya apa? Ya loncat sana, loncat sini, loncat sana begitu. Nah, saya kira ini logis sekali pilihan dari Budi Ari ini ketimbang dengan PSI. Artinya secara tidak langsung bahwa ya Projo ini loncat kepada partai yang sudah punya kekuatan secara kekuasaan, secara finansial, ya secara secara jaringan dibandingkan dengan PSI. Ya, saya kira ini sudah langkah yang baik begitu kalau mau pindah. Wajar dalam dunia politik pindah sana sini biasa begitu. Tapi ini kan relawan, Bro. Yang sangat disayangkan di situ adalah sosok dari wakil Gibran Rakabuming Raka ini, sosok sebagai wapres begitu kan ya. Dan pada akhirnya orang-orang akan menyebutkan wah jangan-jangan Gibran sudah ditinggal juga. Jangan-jangan nanti Gibran tidak ada yang bela. Kalau Gibran nanti tidak ada yang bela soal ijazah, tidak ada yang bela, ini kan masih muda. Jangan-jangan nanti bisa diseret. Seret kemana bang? Ya bisa saja, ya kemana lagi kalau bukan ke penjara begitu. Kalau bisa ada kebohongan-kebohongan itu begitu kan. Kita lihat saja sosok wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini, ya walaupun banyak relawannya,
masih saja kebingungan. Kebingungan ya bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan yang lain. Apalagi nanti dikritik habis-habisan. Siapa yang mau membela Gibran? Kasihan bro. Kasihan. Ya lama-lama ini memundurkan diri di situ begitu. Nah, Budi Ari ini kan sudah menjadi Ketua Umum Projo tahun 2025-2030. Ini menandakan berakhirnya bagaimana nuansa-nuansa siluet Jokowi di situ, kabarnya juga diganti begitu kan, akan diganti, dan orang-orang akan mempertanyakan itu. Kenapa? Dari dulu begitu kan ya. Projo ini DPP Projo nih akun resmi Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Masyarakat Pro Jokowi Ormas Projo. Ini kan sudah lihat begitu kan. Nah, apakah ini ada sesuatu penjilatan begitu kan ya yang dilakukan oleh Budi Ari untuk lompat sana untuk lompat sini begitu kan, sehingga bahwa nama itu begitu kan, nama Projo itu adalah dari Sanskerta dan sebagainya. Kalau kita melihat dari Sanskerta, maka Projo itu memang seperti itu artinya, yaitu negeri dan pemerintah. Artinya saya melihat bahwa ini kan Projo itu begitu kan. Tapi kalau singkatan Pro Jokowi ini kan sudah jelas dari akun resminya. Banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Ini salah satunya. Ini penjilat, pembohong, kata Guntur Romli. Menyatu dalam Budi Ari, dia ingin menjilat Presiden Prabowo Subianto meski sudah dipecat dari menteri dengan berbohong soal kepanjangan Projo, menjilat dan berbohong untuk mentahin Jokowi. Ini salah satunya begitu yang berkomentar. Ini dari Guntur Romli. Mau bagaimana lagi kalau sudah seperti ini begitu. Makanya Projo ini apakah ini nanti akan terus menerus begitu kan ya, langgeng bersama dengan Presiden Prabowo Subianto atau tidak. Ya kalau Gibran dibuang ya gimana ini. Untung dia sudah keluar dari PDIP ya. Orang seperti itu tidak punya kesetiaan, bisa ya dengan mudah berpindah tahun hanya untuk jabatan dan kekuasaan. Banteng sejati tidak akan mengkhianati partai yang sudah membesarkannya. Nilai kesetiaan lebih berharga daripada segala jabatan dan pangkatnya. Nah, kalau memang Jokowi tidak menarik lagi begitu kan, ya mending pindah aja. Betul, Jokowi memang tidak begitu menarik begitu kan. Sudah hilang kekuasaannya. Nih, Projo ini bukan meninggalkan Jokowi, tapi dia mencari induk ya, semang baru untuk ya tetap bertahan hidup semacam benalu. Ini komentar-komentar netizen ya kemana-mana begitu kan. Banyak pengamat yang sudah mengatakan mengatakan, ada apa? Pengamat itu sudah mulai bersuara sekarang, bro. Mengatakan ini sudah tidak menarik lagi begitu seorang Jokowi, kabarnya begitu kan. Nah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniansah menilai bahwa sosok Presiden ke-7 ya Joko Widodo itu ya bagi Ketua Umum Relawan Projo ya Budi Ari begitu kan ya, dianggap tidak lagi menarik. Kenapa? Ya dinilai bahwa ya kata Deddy ini sebagai alasan Budi Ari lebih memilih partai Gerindra ketimbang masuk dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Artinya daya saingnya juga ketihatan. Daya saingnya juga bagaimana di parlemen. Kalau Budi Ari ini sebagai partai sebagai anggota Partai Gerindra lalu kemudian mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terpilih di situ, berikan luar biasa begitu dibandingkan masuk PSI ya tapi tidak masuk parlemen, buat apa juga begitu. Ya inilah tantangan dari seorang Jokowi. Makanya jangan memelihara relawan biar tidak jadi beban. Coba bayangkan begitu Presiden Prabowo Subianto kalau sudah jadi begitu kan. Relawan-relawan mereka tidak pernah bersuara lantang harus ini harus itu begitu. Semuanya itu adalah tergantung pada rakyat. Kalau rakyat itu ya kebijakannya pro terhadap rakyat, maka rakyat yang akan mendukungnya tanpa diminta begitu. Seperti Pak Purbaya dan yang lainnya begitu kan ya. Jadi saya kira ini yang harus kita lihat begitu bahwa persoalan-persoalan ini begitu kan ya bagi Projo ini mungkin ya bagaimana Projo tetap eksis di situ mungkin nampaknya begitu kan ya. Jadi saya kira banyak hal yang kemudian mengatakan bahwa wah kalau sudah seperti ini bagaimana nanti ke depan. Nah, inilah salah satu yang kemudian menurut saya pribadi hal yang biasa begitu dalam dunia politik begitu kan ya. Bahkan ya Budi Ari disebut bakal gabung Gerindra secepatnya. Ya tidak sabar dong.
Tidak sabar di situ begitu kan. Kenapa tidak sabar, Bang? Ya tahu sendirilah bagaimana nanti ingin menjadi potensi kekuasaan begitu kan. Ya nggak tahu lagi apakah nanti Budi Ari ini tetap menjadi kader biasa atau kader yang punya jabatan atau bagaimana. Kita tunggu saja begitu. Partai Gerindra pasti menolak kalau posisi Budi Ari ini sangat tinggi posisinya dari jabatan itu. Mengapa? Ya kita tahu bahwa Partai Gerindra itu adalah sistem pengkaderan. Seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kalau ingin menjadi Partai Gerindra, ya menjadi bagian dari anggota Partai Gerindra, harus melewati tahap-tahap, ya. Bukan seperti PSI, ya masuk 1 hari, begitu jadi anggota partai, tiba-tiba besoknya sudah menjadi ketua umum, kan aneh. Kalau dari partai PDIP, partai Gerindra begitu kan ya. Partai ya nggak tahu partai Golkar begitu ya. Yang saya tahu bahwa ini harus mulai dari awal. Ya, mulai dari tahap awal di situ itu. Jadi pada akhirnya Budi Ari ini ya menjadi anggota ini harus diospek lagi begitu. Lama-lama ini akan menjadi anak buah Dasko dong. Ya, jadi anak buah Dasko nih si Budi Ari. Tapi langkah Budi Ari ini cukup cukup menjadi dampak begitu kan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa dengan adanya kesadaran Budi Ari bukan keluar sih sebenarnya, berpindah haluan begitu kan ya. Ini menandakan bahwa Budi Ari ini sudah melihat peta politik yang ada ya. Melihat peta politik dan mempersiapkan dari sekarang. Daripada gini. Misalnya di tahun 2029, misalnya Prabowo Subianto yaitu tetap ya sebagai calon presiden. Lalu kemudian masih menjadi relawan Jokowi begitu. Apa yang mau kita perdebatkan? Kok tiba-tiba langsung lompat sana? Nah, kalau dipersiapkan dari sekarang, saya kira ya Budi Ari juga tepat sekali begitu kan. Mulai ada kesadaran bagaimana cengkeraman geng Solo. Ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa Budi Ari sudah mulai hijrah begitu kan ya kepada Partai Gerindra. Nampaknya Partai Gerindra hari ini kan tidak punya relawan yang kemudian tidak segetol dengan relawan Jokowi begitu kan ya. Jadi kalau sudah selesai ya selesai mereka begitu. Nah, sikap inilah yang kemudian begitu di Kongres 3 Projo ini menunjukkan bahwa dalam keputusan yang dibacakan dari Freddy Damanik, Projo memutuskan sikap politik di tahun 2029. Dia mengatakan ya mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran, kedua mendukung dan memperkuat agenda politik Presiden Prabowo Subianto dan menyukseskan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029. Nama Gibran tidak disebutkan. Kenapa kok tidak disebutkan ya? Kalau disebutkan artinya kan belum tentu wakilnya Gibran di tahun 2029. Saya kira ini sudah bagus begitu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Gibran dibuang? Apakah Gibran dibuang begitu kan? Ya, apakah sudah tidak laku ini, Bos? Ngeri. Jadi saya memandang bahwa wah ini kan masalah politik begitu kan ya, masalah politik hal biasa-biasa aja, ada pro dan kontra, biasa dalam dunia politik hal seperti itu. Tapi menurut saya pribadi luar biasa sekali ketika Projo mengatakan akan menyukseskan di tahun 2029 bersama Presiden Prabowo Subianto tanpa Gibran, maka ini akan menandakan bahwa ya sosok relawan-relawan itu sudah mulai ya sudah mulai ya loyalitasnya mungkin sudah tidak ada lagi begitu. Artinya kepada Jokowi begitu sudah pudar. Nah, dan kritikan dari para pengamat banyak sekali begitu. Ya yang penting satu begitu kan. Tahan banting, tahan kritik, tahan malu dan tahan segalanya begitu. Nggak ada masalah kalau sudah soal ini soal itu begitu. Ini ngeri-ngeri sedap. Ya politik seperti itu begitu. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Yang ada atas nama rasa kepentingan. Wih, kalau kepentingannya si Ayah, sama-sama di situ bro. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.